Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu din walau karihal musyrikun. Nahmadullah haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa taral malaikah hafina min hawlil ars yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. As-sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang saya muliakan, segala puji untuk Allah dan salawat beriring salam untuk junjungan kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak kepada kita semua agar terus meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kita pahami segala pesan Allah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim maupun lewat hadis-hadis Rasulullah. Mungkin pesan itu tersurat, mungkin pesan itu tersirat. Kita praktekkan, mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa menjadi manusia yang arif, menjadi manusia yang bijaksana, sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jemaah Idul Adha yang saya hormati, jika Rasulullah menikah pada usia 25 tahun, saya baru berani menikah justru pada usia 27. Kita lihat bila dari usia pendidikan, usia 25 tahun itu sebetulnya seseorang yang telah menjadi sarjana dan telah dapat bekerja, telah dapat pekerjaan. Kenapa tidak? Andai dia masuk SD usia 7 tahun, kemudian tamat SD, lanjut SMP, SMA, tamat SD sudah usia 13, SMP, SMA 6 tahun, sudah 19, kuliah dia 4 tahun, sudah 23. Seandai dia rajin, apalagi lulus terpuji, lulus cum laude, akan dapat cepat pekerjaan. Usia 25 telah menjadi seorang sarjana yang telah bekerja. Saya baru menikah usia 27 dan rumah mertua saya tidak jauh dari sini. Rumah saya juga tidak sampai 2 kilo dari sini. Yang agak sedikit jauh adalah kampung saya. Inilah yang menarik. Ketika saya diarak menjadi marapulai, begitu akan masuk ke rumah mertua, tiba-tiba kaki saya dipegang oleh ibu mertua, disuruh berhenti. Kemudian sepatu saya dicopot oleh ibu mertua. Ada rasa risih, kok sepatu saya dibukakan oleh ibu mertua yang saya muliakan. Dan kedua kaki saya direndam di dalam ember yang penuh dengan harum-haruman, dengan bunga mawar ada di sana, daun pandan ada di sana. Saya cukup dekat dengan bapak mertua. Beberapa minggu berselang saya tanya, kok pakai basuh kaki segala? Mertua saya bilang, Anda kan punya otak, Anda kan punya rasa, pikirkan aja, analisis saja. Tidak lama kemudian, setelah mencoba merenung, saya bilang kepada ayah mertua, ayah, apakah ke rumah ini saya tidak boleh membawa yang busuk? Uang korupsi misalnya, uang menjual nilai misalnya. Itulah yang dimaksud, kata ayah mertua.
Jemaah, beragam cara orang menyampaikan pesan kepada kita. Adakala pesan disampaikan melalui lisan, adakala pesan disampaikan melalui tulisan, adakala pesan disampaikan melalui perbuatan-perbuatan tertentu, entah secara tersurat, entah secara tersirat. Ada dua alat ruhaniyah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai modal agar mampu menangkap pesan. Alat itu yang pertama adalah otak. Makanya berulang-ulang di dalam Al-Quran dikatakan, afala ta'qilun, apa kamu tidak punya otak? Yang kedua adalah hati. Optimalkan fungsi hati agar Anda tidak macet nurani. Dalam surah Al-A'raf dibilang lagi oleh Allah pada kita, lahum qulubul la yafqahuna biha. Kamu sudah diberi hati, kok tidak mau memahami ayat-ayat Allah dengan hati itu? Saya beri contoh jemaah, suatu pesan yang tersirat. Anda seorang sarjana, telah bekerja, bertetangga dengan Tek Rosna yang punya anak gadis, sementara Anda masih bujangan. Tiap pagi Tek Rosna mengantar rendang ke rumah Anda. Rendangnya enak, Anda terima kasih, enak Tek, tolong antarkan lagi besok. Tahu Anda apa pesan yang ada di balik rendang? Awak bujangan lun bakarajo, lah bakarajo, lun babini leh. Nyu antakan tiap pagi rendang, masa ndak terbaco anan tak tanam nan ado di balik rendang di manurani balataan. Begitulah jemaah, dalam upacara hari penuh dengan makna-makna simbolik. Kita coba lihat satu persatu kalau kita mau mengoptimalkan akal dan hati. Pertama adalah begitu Anda sampai di tanah Mekah, Anda pasang pakaian ihram. Di samping itu menggambarkan kesetaraan manusia di sisi Allah, tidak ada beda Arab dengan non-Arab. Tetapi yang lebih penting adalah Allah tak tertipu dengan simbolmu. Kamu jenderal di tanah air berbintang 5, hebat casingmu, kamu kepala sekolah kemana-mana pakai baju safari, pakai simbol PNS, buka itu semua. Allah hendak tertipu dengan casingmu, Allah hendak tertipu dengan simbolmu. Manusia bisa tertipu dengan simbol, Allah hendak. Makanya Allah tegaskan dalam surah Kaf ayat 22, fakashafna anka ghita'ak. Pada hari ini, pada sidang akhirat itu, kata Allah, aku akan bongkar seluruh topeng yang menyelimuti mukamu. Kamu boleh berlagak soalim, berlagak ini, Allah tidak akan tertipu dengan casing. Nah jemaah, kadang-kadang kita sibuk dengan casing, sibuk dengan topeng. Allah tidak akan tertipu, manusia yang tertipu. Makanya Eli Kasim katakan dalam sebuah nyanyi, caraikan denai tabiang maleriang bukannya tabiang labuhan sikapat tabang tuan patopiang sabana santiang, oh sabana santiang takijuh denai muko balakang. Tuan patopiang sabana santiang takijuh denai muko balakang. Allah tidak akan pernah tertipu. Jemaah yang saya muliakan, jangan mencoba menipu Allah. Yang kedua adalah acara wukuf di Arafah. Jangan lihat upacara haji itu sekadar upacara seremoni, tapi gunakan otak dan hati. Apa yang dipesankan Allah di balik itu, termasuk juga di dalam melihat acara wukuf di Arafah. Jangan wukuf hanya dilihat berkumpul ramai-ramai di padang Arafah, tetapi pada dasarnya itu semua kepada kita juga menggambarkan oleh Allah begini lu lebih kurang keadaan di akhirat nanti alam mahsyar, bahkan lebih hebat dari ini, lebih sadis dari ini. Tetapi itu masih kecil. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita lihat penyebab terjadinya upacara haji, diutus Jibril oleh Allah kepada Ibrahim
untuk mengajarkan cara-cara berhaji. Begini loh upacara haji, dari ini ke sini selanjutnya. Kemudian setelah selesai diajar, ditanya pada Ibrahim, Ibrahim, arifta, sudah arifkah engkau dengan yang diajarkan ini? Pertanyaannya adalah arif enggak? Bukan pertanyaan fahim tak, Allah mengerti lah paham. Tapi pertanyaannya arif tak, lah arif enggak? Arif mampu enggak membaca yang tersirat di balik yang tampak? Mampu enggak membaca yang tersirat di balik yang tersurat? Itu baru orang arif. Ditanya pada Ibrahim, arif tak? Dijawab Ibrahim setelah direnung, arif tu, aku telah arif. Tempat belajar kearifan itulah yang dinamakan padang Arafah, padang kearifan. Jadi mestinya orang yang mengerti atau apalagi telah balik haji atau mengerti tatanan upacara haji, mestinya dia menjadi manusia yang arif. Alun bakile lah bakalam, takile ikan dalam air lah jaleh jantan baitino, tunan orang arif. Orang Minang tak perlu Ustaz diajarkan arif. Iya, orang Minang dulu, tapi orang Minang kini belum tentu arif. Jangankan dengan tembak penalti, dengan tembak sudut, tembak penalti, sekadang-kadang masih tidak mengerti. Kenapa? Nurani macet. Nah, makanya di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah tekankan kepada kita, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada kata-kata lita'arafu di sana. Kami jadikan kamu hai manusia dari cowok dan cewek. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ketika haji itu nampak kumpulan dari berbagai suku, nampak kumpulan dari berbagai bangsa, untuk saling arif, lita'arafu di antara ndak sekadar saling kenal. Siana moe tek rosna, ndak sekadar itu arif dengan tek rosna, mengerti dengan kehendak tek rosna, walau tek rosna ndak mengucapkannya. Dengan pandangan mata, dengan gerak tubuh tek rosna, mestinya dia mampu menangkap pesan. Saya ingat ketika masih kecil dulu diajak ayah untuk pergi barale. Begitu tangan nak menjombo bakanan, ayah melihat tatapan ayah penuh dengan pesan. Baca apa di balik gerakan simbolik yang disampaikan ayah. Itu mestinya. Jadi orang yang telah, apalagi telah menginjak padang Arafah, kembali ke tanah air menjadi manusia yang arif. Tidak sibuk hanya dengan simbol-simbol, pakai kopiah haji dan itu. Tidak itu yang diminta oleh Allah. Jadilah orang yang lebih arif. Kemudian yang ketiga adalah lempar jumrah. Lempar jumrah pada dasarnya tidak sekadar dilihat, oh dikumpulkan batu di Muzdalifah kemudian dilemparkan pada 3 jumrah. Tidak sekadar itu. Pada dasarnya itu adalah mencoba membuang segala sifat kenegatifan, segala sifat yang kulera. Betapa tidak, pada awalnya Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih sang anak. Dirayulah kemudian ayah, jangan dilakukan perbuatan apa itu, mimpi kok diikuti. Ndak mempan. Dirayu si ibu, ndak mempan. Dirayu si anak, si Ismail sendiri juga ndak mempan. Langsung dilakukan korban yang kemudian diganti oleh Allah dengan domba. Jemaah, tampak di situ bagi kita rayuan setan bisa masuk lewat laki, bisa masuk lewat bini, bisa masuk lewat anak. Dalam 7 hari rayuan itu bisa masuk tiap hari. Makanya dipakai 7 batu sebagai simbol. Hati-hati dengan rayuan, hati-hati dengan berbagai godaan.
Kita panik balik pulang ke Rajo, baru bini tiba di rumah udah tetangga balik TV 80 inci dah. Anda dipanas-panasi, Anda dirayu, bisa-bisa korupsi lo balik amal yang balik lo TV 80 inci. Dari mana sisi untuk masuk selalu diintai oleh setan. Makanya hati-hati, jangan hanya dilihat sekadar lempar batu selesai sudah. Kemudian berikut adalah tawaf. Tawaf, gerakan tawaf terbalik dari arah jarum jam, berputar justru dari kanan ke kiri, jam dari kiri ke kanan. Ternyata gerakan tawaf itu adalah simbol ketaatan alam semesta pada Allah. Loh, kenapa? Ada lihat pelajaran tentang alam semesta. Bulan diperintah oleh Allah untuk tawaf mengelilingi bumi, diikuti oleh bulan. Kebalikan dari arah jarum jam. Bumi diperintah oleh Allah untuk tawaf dari kanan ke kiri, gerakan persis orang tawaf untuk mengelilingi matahari. Lah, menurut para ahli matahari masih diam pada tempatnya, tetapi ilmu kan masih baru sampai di situ. Jangan-jangan setelah teknologi makin canggih, orang akan tahu matahari juga beredar, jangan-jangan juga mengelilingi aras Allah dalam bentuk tawaf. Dan semua benda di langit jangan-jangan mengelilingi aras Allah, tawaf mengelilingi aras Allah. Di dalam surat Fussilat, benda-benda yang kira benda mati, yang kita kira benda mati waktu belajar SMP SMA, tanah benda mati, kerikil benda mati, air benda mati, semuanya adalah benda hidup. Berulang-ulang dalam Quran dikatakan, dalam Isra ayat 44 juga, dalam surat Fatir, dalam surat Muhammad, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih pada Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kamu aja yang tidak tahu tasbihnya. Berulang-ulang disampaikan di dalam Fussilat ayat 11, qala ta'ataina ta'in. Ketika semesta selesai dijadikan, Allah perintahkan, datanglah kalianku, hai bumi, langit, segala isinya, datang kepadaku. Datang dengan taat atau terpaksa, pokoknya datang. Mereka menjawab, qolata ataina ta'in. Allah, kami akan datang dengan taat. Jadi tanah yang Anda garap, lapangan kita ini, pasir yang Anda lihat, berzikir pada Allah dan taat Allah. Kalau kita yang memanfaatkan taat Allah, tidak matching kita dengan alam. Jangan-jangan ketika tidak matching, Allah meminta, Allah, aku taat padamu. Manusia yang memanfaatkan aku tidak, dan lapialah bencana ba'ah. Kalau syarat telah terpenuhi, Allah akan berikan izin. Wa ma asabaka wa ma asabakum min musibah illa biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Tidak satu pun musibah menimpamu kecuali dengan izin Allah. Allah memberi izin, bukan Allah sumbernya. Kalau Allah memberi izin berarti ada yang minta izin. Ternyata benda yang kita kira benda mati ternyata benda hidup yang bisa meminta. Ini dia. Makanya Allah tegaskan lagi dalam surat Nisa ayat 79. Apabila yang baik menimpamu faminallah, wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Bila musibah menimpamu disebabkan oleh dirimu, datang dari dirimu, cari penyebabnya dalam dirimu, lakukan introspeksi diri. Makanya Umar ke setiap wilayah bencana berkunjung di sana, pertanyaan pertama Umar bin Khattab adalah, kerajo kalian di siku. Jadi tawaf, hadirin, simbol ketaatan alam semesta pada Allah. Ku awak sendiri tidak taat alam pada taat Allah, dan alam bisa meminta. Bahkan menarik lagi, pada suatu kali Nabi berjalan dengan para sahabat.
Nabi tersenyum sendiri. Nabi tidak ada yang merayumu kok kamu tersenyum. Bahkan sempat mengeluarkan air mata. Kamu tahu enggak, kata Nabi, kerikil sekitar kita ini sedang berzikir pada Allah. Sahabat minta, Nabi tolong perdengarkan. Dimintakan pada Allah. Semua sahabat tersungkur dan menangis mendengar zikir kerikil. Makanya di Maliang jo tanah orang tu benda hidup menyumpahnya beko gawat. Dua benda hidup nyo minta beko lai kepada Allah. Kanai. Ini dia makna tawaf, simbol ketaatan semesta pada Allah. Kemudian berikut jamaah syai. Jangan sa'i dilihat sekadar hanya lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tidak sekadar itu, ada pesan Allah di sana. Kalau kita lihat awal kejadiannya, betapa Ismail dengan ibunya ditinggal Ibrahim di tempat yang sangat langka air, tak ada air di sana. Ismail menangis kehausan. Dilihat Mimi tidak punya air pula. Kemana harus dia cari minum? Biasa air ada di kaki bukit, biasanya begitu. Berlarilah Hajar ke kaki Bukit Safa, bolak-balik saking sayangnya pada anak. Sa'i adalah simbol kasih sayang. Tidak ada kasih sayang ibu terhadap anak yang mampu disaingi oleh kasih sayang apapun. Kasih sayang laki ke bini terbatas, kadang-kadang mudah menjatuhkan talak. Begitu juga kasih sayang bini ke laki, gampang nyopang bagai belum tentu. Tapi anak, kasih sayang ibu kepada anak tidak ada batas. Jadi kalau begitu, hari kasih sayang dunia Valentine Day mestinya jatuh pada tanggal hari sa'i, pada bulan haji ini, pada hari raya haji, bukan pada tanggal 14 Februari. Valentine Day 14 Februari justru terjadi bagaimana dua orang kekasih berjanji sehidup semati ketika terjadi serbuan terhadap kota Roma. Jadi kota Roma andai jatuh, dah jangan awak berpisah dah ya, saya hidup sama mati wak. Diperangati dalam Valentine Day. Nah ada itu omong kosong. Dah udah yang sakit dah kau bisa pindahkan penyakit. Udah kawak dek ibu awak jauh dah. Kau dipindahkan ngeri itu mah kanker kau dipindahkan. Itu hanya omong kosong. Jadi kasih sayang ibu terhadap anak tidak ada yang mampu menyaingi. Ini dia sa'i. Kemudian jamaah diakhiri dengan tahallul, cukur rambut. Jangan hanya dilihat sekadar cukur rambut campak enggak tigualai selesai atau dicukur botak mana. Jangan dilihat sekadar upacara seremoni, tapi ada pesan Allah di balik itu. Dalam sebuah nyanyi Eli Kasim katakan, pitih dicari bak cando rambut, abih dicukur katumbuh juwo. Rezeki kayak gitu. Begitu rambut atau janggut cukup aku tumbuh lo balik mirip dengan tanaman. Begitu dipangkas pucuknya, pangkat pucuk lain akan banyak bermunculan. Kalau tidak dipatahkan pucuk pertama mungkin panjang lonjai sekata gitu, sedikit cabang. Tapi begitu dipatahkan, begitu dicukur sedikit, muncul banyak cabang, muncul banyak pucuk. Begitulah rezeki, ibarat tunas yang bermunculan bila yang pertama dipatahkan. Aki akan rasaki seketik orang. Berkorbanlah, itu sebetulnya yang diminta di dalam berbagai pesan haji. Nah apalagi kalau kita lihat pakaian ihram misalnya, yang paling mirip dengan itu adalah kain kapan. Lah kenapa anda tidak ingat kepada kain kapan kita akan memakai pakaian ihram? Jadi jemaah, kalau berbagai makna haji kalau kita kaji, sebetulnya nilai-nilainya merupakan suatu konsep hidup yang sangat hebat. Kenapa dikatakan konsep hidup? Berangkatlah hidup ini dengan memakai moto kejar isi jan bungkui. Awas sibuk mengejar casing, lagak rancak di labuan tak tanggung-tanggung utang sebalik pinggang. Buat mahasiswa Unan mah pakai jaket biru, tapi pada janda kapal ndak berisi. Kejar isi, jangan casing. Itu moto hidup yang diajarkan dalam upacara haji. Allah ndak tertipu dengan casingmu, isinya yang penting.
kejar isi. Nah kemudian lakukan perenungan hidup lagi, introspeksi diri. Kalau Anda melakukan perenungan hidup, introspeksi diri, awak tahu segala kekurangan kita, kita akan mengerti juga kelebihan kita. Nggak apa-apa kita kelebihan, tahu kelebihan. Kalau kita nggak tahu kelebihan kita, bagaimana kita akan mengeksplorasi kelebihan? Karena nggak tahu. Kalau nggak tahu kekurangan, bagaimana kita akan memperbaiki kekurangan? Makanya lakukan perenungan, perbaiki kekurangan, optimalkan kelebihan, dipraktekkan seperti apa alam semesta taat pada Allah, diimplementasikan. Nah setiap tindakan gerakan mengimplementasikan itu landasi dengan kasih sayang. Kalau jo sayang wak bertindak, ndak jo sinis, ndak ada musuh, ndak ada lawan, hidup akan plong. Tetapi kadang-kadang wak di kantor, di kawan tuh nyambe-ambe wak dia naik golongan dia ini dia itu. Anda sih bertindak tidak dasar kasih sayang, dengan sinis nyambe orang. Bertindaklah dengan kasih sayang, dengan rasa sayang. Tapi rasa sayang jangan hanya di bibir, tapi satu bejai. Praktekkan, itu dia kurban. Ma bukti koyuang sayang putih kapeh dapet dilie putih hati, maka keadaan buktikan itu baru Anda sayang. Nah kalau dipraktekkan semua nilai-nilai haji itu, itulah haji yang mabrur. Makanya dikatakan Nabi dalam satu hadis, ciri-ciri haji yang mabrur itu adalah pertama, kembali dia ke tanah air, dia makin peduli, kepekaan sosialnya makin tinggi. Kemudian dia menjadi pendamai, tidak banyak musuh, doanya menjadi pengislah. Ketiga, dia menjadi orang yang santun, arif, bijaksana, dan tidak lagi membuat hal-hal negatif yang tidak diinginkan Allah. Itu ciri haji yang mabrur. Tapi sayang jemaah, seorang teman saya baru saja pulang haji, sibuk dengan simbol kopiah hajinya, sibuk dengan titel H-nya. Sekali waktu mahasiswa ingin minta tanda tangan pengesahan skripsi. Begitu dia lihat nama saya salah, bingung anak ini. 2 hari kemudian muncul lagi anak ini, kebetulan juga di depan saya, dan teman ini juga sudah seorang profesor, seorang perempuan kebetulan. Minta tanda tangan, namanya salah juga. Anaknya agak setengah menangis di luar. Saya bingung ibu, pak, kenapa kok masih salah? Untung seorang teman mengingatkan, ini kan baru pulang haji Pak Jeff, ndak ada hajinya. Nah baru dibisikkan, baru besok ditempelkan haji. Oh baru dia bilang, ini baru ndak salah. Dia tanda tangani. Bapak ibu, titel haji itu bukan titel dari Allah, bukan titel dari Rasul. Ndak satu pun hadis menyatakan Anda pulang haji itu berkampung pakai kopi haji, pakai titel H. Ndak ada hadis. Rasul juga haji, ndak pernah terdengar nama Haji Muhammad, ndak ada. Titel H itu kalau Anda lihat sejarahnya dimulai pada tahun 1830. Itu dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1830 sekitar 35 orang dari Indonesia pergi haji ke Mekah. Dan berikut ada lagi yang haji, tahun berikut ada lagi yang haji. Belanda takut di Arab Saudi sedang berjangkit paham pan-Islamisme yang disampaikan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Bagaimana umat Islam seluruh dunia bersatu, walau tidak jadi satu negara, tapi bersatu di bidang ekonomi, akan dan bersenjata, kebudayaan dan sebagainya. Lah mereka khawatir mereka pergi haji tercemar oleh paham pan-Islamisme. Karena faktanya begitu pulang banyak yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Untuk mewaspadai itu dipaksa mereka yang pulang haji harus memakai titel H. Dikeluarkan Statblad pada tahun 1903. Pakai titel H, pakai kopiah haji. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Makanya jangan sibuk jamaah di dalam simbol-simbol tapi lupa menangkap pesan. Kok tak tanah nan lah rata, ubi manggering nan sedionyo.
kok tak siang nan baulah padi ka boneh nan sedionyo enjan haji ko nak boneh jadinya tagak dek siang nan baulah. Mudah-mudahan Bapak Ibu berbagai makna haji bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang yang mampu mengoptimalkan kerja otak ataupun kerja hati. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.